warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Tamara dengan NIM 22032096. Kali ini saya akan membuat video mengajar untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran biologi yang diampu oleh Profesor Dr. Abdul Razak SSI MSI dan Ibu Siska Alicia Parma SPDM Biomed. Kenapa? Tidak ada kamu sih, harus ada interaksi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu organ gerak pada manusia. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut saja kepada materi kita. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan satu video agar kalian lebih paham tentang materi ini. Jadi sebelum Ibu memulai pelajaran pada kali ini, silakan menonton videonya terlebih dahulu. Halo teman kece, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari gelang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung, sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernafasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandung kemih dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari tulang lengan atas, pengumpil dan hasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk gelembung dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gelap terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuhmu bergerak karena memang kamu yang ingin gerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengendur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot bisep dan trisep. Ketika mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot bisep relaksasi dan otot trisep berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak menelungkup. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Sekarang coba gerakkan ibu jarimu seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar leher seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak.
atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang pengumpil sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang gelang bahu dan lengan atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang gelang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Posisi tubuh yang salah dapat mengubah bentuk tulang menjadi bungkuk, melengkung ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar, olahraga rutin untuk memperkuat otot, dan makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Oke, kita lanjut saja kepada materi kita. Jadi tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama menguraikan pengertian gerak pada manusia, lalu menganalisis organ gerak pada manusia. Nah, apa aja sih yang kalian ketahui tentang gerak pada manusia? Jadi gerak itu dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain-lain. Nah, apa saja organ gerak pada manusia itu? Jadi, ada dua macam organ gerak manusia. Yang pertama itu alat gerak pasif, seperti tulang yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif, tulang itu akan tetap diam. Lalu yang kedua yaitu alat gerak aktif, berupa otot yang memiliki suatu senyawa kimia sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel dengan otot. Lalu organ gerak pasif pada manusia. Nah, organ gerak pasif itu terdiri dari tulang tengkorak, yaitu yang terdiri dari tempurung kepala di bagian atas ini. Lalu ada tulang dahi, tulang hidung, tulang mata, tulang wajah, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Lalu selanjutnya tulang dada, yang terdiri dari tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang rusuk, dan tulang belakang. Lalu selanjutnya yaitu tulang lengan, yang terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Lalu selanjutnya itu tulang panggul, yang terdiri dari tulang bagian panggul. Lalu selanjutnya itu tulang kaki, yang terdiri dari tulang paha, tulang punggung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan yang terakhir tulang jari kaki. Nah, selanjutnya itu organ gerak aktif pada manusia yang terdiri dari yang pertama otot polos. Otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita dan biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot polos itu dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Seperti gambar yang pada PPT di depan, bisa Nana lihat ya. Itu adalah gambar dari otot polos. Lalu yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik itu adalah otot yang bekerja secara sadar dengan perintah otak. Otot lurik ini menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam bergerak. Bentuk dari otot lurik itu silindris dengan garis gelap terang dan memiliki banyak inti sel atau multi sel yang berada di tepi. Nah, seperti gambar yang saya lihat di depan, dia bentuknya kayak silindris gitu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung itu bekerja terus-menerus tanpa kesadaran manusia dan terletak pada jantung. Otot jantung itu berbentuk silindris dan memiliki percabangan serta memiliki inti sel yang berada di tengah. Jadi otot jantung itu bentuknya silindris juga, tapi dia bercabang. Nah,
Mungkin itu saja penjelasan mengenai sistem gerak dari Ibu. Jadi untuk melatih apakah kalian sudah memahami materi ini atau tidak, Ibu berikan soal kepada kalian, yaitu sebutkan nama tulang yang sesuai yang dituju pada nomor berikut. Apakah ada yang bisa menjawab? Jika ada yang bisa menjawab, Ibu akan berikan nilai plus pada kalian. Siapa yang bisa, silakan bertunjuk tangan. Saya Bu. Baik, kepada Dinda dipersilakan. Semuanya Bu. Iya, dari nomor 1 sampai 5. Nomor 1 itu tengkorak, tulang tengkorak atau OS cranium. Nomor 2 itu ada tulang dada atau sternum. Nomor 3 itu ada tulang pinggul atau pelvis. Nomor 4 itu tulang lengan atas atau humerus. Nomor 5 itu tulang paha atau femur. Oke, baik. Jadi jawaban yang Dinda sebutkan tadi benar ya. Terima kasih kepada Dinda. Oke, jadi selanjutnya kita akan melanjutkan dari soal yang esai, soal bulan ganda. Jadi untuk selanjutnya itu soal bulan ganda. Pertanyaan pertama yaitu sistem saraf manusia terdiri dari 2 bagian utama, yaitu adakah yang bisa menjawab? Saraf pusat dan saraf tepi. Siapa yang menjawab barusan? Dinda, Oh, Bu. Dinda. Oke, jadi jawabannya benar ya, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Terima kasih kepada Dinda. Tepuk tangan dulu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagian sistem saraf yang berfungsi sebagai pusat kendali dan mengatur gerakan, emosi, serta proses berpikir adalah, siapa yang bisa menjawab? Bu, otak. Baiklah, ya jawabannya benar ya, jawabannya adalah otak. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sistem gerak manusia terdiri dari 3 komponen utama, yaitu Tulang, otot, dan sendi Bu. ya, jadi ya benar sekali. Jadi jawabannya adalah tulang, otot, dan sendi. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, fungsi utama otot dalam sistem gerak adalah, siapa yang bisa menjawab? Menyokong tubuh Bu. Ya, jawabannya salah ya. Jadi yang benar itu adalah menghasilkan gerakan melalui kontraksi dan relaksasi. Jadi fungsi utama otot itu menghasilkan gerakan melalui kontraksi dan relaksasi. Lalu pertanyaan yang kelima, kelainan pada sistem gerak yang ditandai dengan pengeroposan tulang adalah, adakah yang bisa menjawab? Osteoporosis Bu. Osteoporosis. Oke, kita lihat jawabannya ya. Iya, benar sekali. Jadi kelainan pada sistem gerak yang ditandai dengan pengeroposan tulang itu dinamakan osteoporosis. Nah, itu saja pertanyaan dari Ibu buat hari ini. Apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu jelaskan? Sudah Bu. Oke, jika kalian sudah memahami, oke, jadi mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian hari ini. Apabila masih banyak kurangnya atau masih banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Semoga kalian